Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Jamaah sekalian, kita sudah membahas rukun iman, cabang iman yang pertama. Cabang iman yang pertama dari 77 cabang iman. Cabang iman yang pertama adalah beriman dengan Allah Azza wa Jalla. Itu saya bahas sebelum Ramadan itu. Wah, sudah 2 bulan ya, lewat sudah. Nah, sekarang cabang yang kedua yaitu al-iman bi Rasulillah salawatullah alaihim. Ini pernyataan dari Imam Al-Baihaqi dalam Al-Jami' Syu'ab al-Iman. Al-Jami' li Syu'ab al-Iman. Kumpulan cabang-cabang iman. Beriman dengan para rasul, utusan Allah Azza wa Jalla, عامة اعتقادا وإقرارا إلا أن الإيمان بمن عدا نبينا صلى الله عليه وسلم هو الإيمان بأنهم كانوا مرسلين إلى الذين ذكروا لهم أنهم رسل الله إليهم وكانوا في ذلك صادقين محقين. Ya, beriman, kalimat ini mengandung makna begini, bahwa beriman dengan para rasul itu ada 2 macam. Yang pertama ammah atau mutlaqah, yang kedua khas. Iya, yang pertama beriman, meyakini dan menetapkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla mengutus para nabi dan para rasul yang jumlahnya 124.000 orang. Sebagaimana di sini dibawakan riwayat oleh Imam Al-Baihaqi dengan sanadnya sampai kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu, qala qultu ya Rasulullah kam an-nabiyyun. Dari Abu Dzar, semoga Allah meridhoinya, berkata, aku bertanya, ya Rasulullah, berapa jumlah para nabi semua? Qala 100,000 nabi wa 24,000 nabi, yakni 124.000 orang. Banyak ya kan, nabi itu 124.000, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang berapa jumlah rasul? Bertanya lagi Abu Dzar, kamil mursalun minhum, siapa yang menjadi rasul di antara mereka? Qala 313. 313
rasul alaihimus salatu wassalam. Yang kedua, kita mengimani rasul itu khas atau muqayyad, yaitu mengimani dengan nama-nama nabi atau rasul yang tertera di dalam Al-Quran dan Sunnah. Iya, karena 124.000 orang nabi itu tidak disebutkan semua namanya oleh Allah dan Rasulnya, tapi kita wajib mengimaninya, meyakini, menetapkan bahwa Allah pernah mengutus 124.000 orang nabi, dan diantara mereka 313 rasul alaihi wassalatu wassalam. Di antara nama-nama yang sudah kita kenal ya, yang sudah kita hafal dari mulai SD, ada 25 nabi dan rasul itu. Ada lagi nabi yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu Yusha' bin Nun. Itu adalah nabi yang menemani Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Khadir atau Khidrun, yang disebutkan kisahnya dalam surat Al-Kahfi. Bahwa mereka sadiqin muhiqqin, mereka orang-orang jujur dan benar. Kemudian jemaah sekalian, dalil sekarang dalil tentang ini dari Al-Quran dan Sunnah yang disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi, bahwa beriman dengan para rasul itu bagian daripada cabang iman. Itu Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 285, aminu billahi wa rasulih. Surat Al-Hadid ayat 7, aminu billahi wa rasul, berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Allah Azza wa Jalla menempatkan iman dengan Rasul gandeng dengan beriman dengan Allah. Kemudian dalam surat An-Nisa ayat 150, wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusul. Dan orang-orang beriman semuanya beriman dengan Allah dan para malaikatnya dan kitabnya dan rasulnya, para rasulnya. Kami tidak membedakan seorang pun dari mereka. Maksudnya kami tidak mengimani sebagian kafir dengan sebagian rasul. Allah mengancam orang-orang yang beriman dengan sebagian rasul dan kafir dengan sebagian rasul, bahwa mereka adalah orang kafir. Innalladzina yakfurun billah wa rusulih wa yuriduna an yufarriqu baina Allahi wa rusulih ila akhir ayat. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dengan Allah dan Rasulnya dan menginginkan untuk beriman dengan sebagian dan kafir dengan sebagian rasul. Jadi kita wajib mengimani semuanya. Hanya saja kita wajib mengamalkan ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghapus syariat para rasul sebelumnya. Jadi semua syariat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah dihapus dengan Al-Quran dan hadis. Jadi tidak boleh seseorang mengamalkan syariat Injil, syariat Taurat, syariat Zabur. Tidak boleh, karena Allah Azza wa Jalla telah menghapus semua syariat yang ada di kitab-kitab sebelum Al-Quran. Nah, ini penting jamaah sekalian. Ya, kata Imam Al-Baihaqi rahimahullah, fa thabata anna husnul ma'ab
innama yakunu liman lam yufarriq baina rusulillah azza wa jalla wa amana bi jama'atihim. Maka berdasarkan ayat-ayat di atas, bahwa orang yang akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak, ya dunia akhirat lah bahagia, adalah orang-orang yang tidak beriman dengan sebagian rasul dan kafir dengan sebagian rasul. Jadi dia beriman dengan semua rasul dan nabi, semuanya. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyatakan ketika ditanya oleh malaikat Jibril, mal iman, apa iman itu? Maka beliau menjawab sallallahu alaihi wasallam, al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'min bil qadari wa khairihi wa syarrihi. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Iman itu kau beriman kepada Allah dan para malaikat dan semua kitab, beriman dengan para rasul semua dan hari akhir, dan kau beriman dengan takdir yang baik dan yang buruk. Perhatikan kalimat wa rusulihi. Nabi SAW menyebutnya dengan bentuk jamak, plural, itu ya, bukan satu rasul, bukan, tapi dengan jamak, rusul, wa rusulih, jadi semua rasul. Kemudian jamaah sekalian, pernah Mu'adz bin Jabal dibonceng oleh Nabi di atas himar keledai. Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, qala labbaika ya Rasulullah wa sa'adaik, aku sambut panggilanmu wahai Rasulullah, aku senang menyambut panggilanmu. Qala ma min 'abdin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu illa harramahu Allahu 'alan nar. Hadis ini sahih ya, riwayat Muslim. Diterangkan di sini oleh Imam Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi meninggal tahun 458 Hijriah. 458 Hijriah. Sekarang tahun berapa, Pak? 1443 Hijriah. Berarti sudah 10 abad yang lalu Imam Al-Baihaqi meninggal. 10 abad yang lalu itu kalau di Jawa itu zamannya siapa ya? Mojopahit atau yang semisalnya. 10 abad yang lalu ya. Kalau seorang zaman sekarang menemukan prasasti Majapahit, prasasti Kenarok atau Empu Gandring, terus dia ajukan di rektorat untuk disertasi apa? Risalah doktor, mungkin dia dapat doktor di situ. Lah ini Masya Allah, kitabnya Imam Al-Baihaqi ini dia hidup 10 abad yang lalu. Harusnya umat Islam senang dengan peninggalan para ulama dahulu. Salah satunya ini Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Cabang-Cabang Iman. Kata Rasulullah, apabila seorang hamba bersaksi dengan lisan dan dibenarkan oleh hatinya bahwa la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang hak melainkan Allah, konsekuensi mengucapkan la ilaha illallah adalah tajridul ibadah lillah taqarruban ilaih, itu memurnikan ibadah hanya untuk Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itulah konsekuensi la ilaha illallah. Wa anna Muhammadan abdu wa rasul, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya,
Apa konsekuensi syahadat yang kedua? Tajridul mutaba'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, memurnikan keteladanan, mengikuti terhadap atau kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zahiran wa batinan, lahir batin, ilman wa amalan, baik ilmu dan amal. Itulah konsekuensi syahadat yang kedua. Maka barang siapa mengamalkan, bersaksi dengan dua kalimat syahadat ini dan mengamalkannya, illa harramahullahu 'alan nar, kecuali Allah akan haramkan dia dari api neraka. Allahumma ja'alna minhum, ya Allah, golongan kami ke dalam golongan orang-orang yang diharamkan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Syaratnya apa? Bersaksi dengan lisan dan dibenarkan oleh hatinya dan mengamalkan konsekuensinya. Maka Mu'adz berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, afala ukhbiru bihan nas fastabshiru. Ya Rasulullah, bolehkah aku kabarkan sabdamu ini kepada manusia agar mereka bergembira mendengarkan kabar gembira ini? Maka Nabi menjawab, idzan yattakilu, kalau begitu mereka akan meninggalkan amal dan mereka hanya mengucapkan dua kalimat syahadat ini. Qala wa akhbara biha Mu'adz inda mautihi ta'athuma. Mu'adz mengabarkan hadis ini sebelum wafat karena takut dari ancaman dosa menyembunyikan ilmu. Artinya apa? Kata ulama begini, seorang yang berakal apabila dikaruniai nikmat dua kalimat syahadat, justru dia benar-benar mengamalkan Islam, justru dia tidak meninggalkan amal, justru dia semakin giat beramal dengan ikhlas dan mencontoh, mempelajari petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa kaitannya dengan bab kita beriman dengan para rasul? Nah, di sini kan disebut bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad hamba Allah dan utusannya. Bukankah Nabi Muhammad itu nabi kita? Rasulullah, utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat Imam Al-Baihaqi dengan sanadnya sampai kepada Mu'adz bin Jabal, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahida an la ilaha illallah mukhlishan min qalbihi wa anna Muhammadar Rasulullah dakhalal jannah. Barang siapa yang bersaksi dengan lisannya dan dibenarkan oleh hatinya bahwa la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang hak melainkan Allah, ikhlas dari hatinya, yakni dia mengucapkan la ilaha illallah dalam rangka mencari ridha Allah dan mendekatkan diri kepada Allah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, maka dia masuk syurga. Ya ikhwan, ini modal kita. Ya, kita punya modal di dunia untuk masuk syurga, yaitu beriman dan beramal, mengucapkan dua kalimat syahadat dan mengamalkan konsekuensinya. Itu jaminannya syurga, kata Rasulullah SAW. Ini modal kita jamaah sekalian untuk kebahagiaan ba'dal maut, selama-lamanya. Mari kita sabar dengan Islam ini. Apapun yang terjadi di dunia ini, semoga Allah beri kita semua keselamatan dan kebahagiaan dunia akhirat. Adapun harta, jabatan, status sosial, itu akan lenyap.
itu akan pergi atau kita meninggalkannya. Seorang menjadi pejabat, siapa ya? Pejabat yang paling tinggi itu kepala negara. Di negara kita ini ada kepala negara yang sudah meninggal. Ada yang mantan kepala negara. Sebelum meninggal dia sudah tinggalkan jabatan itu. Begitu pula yang meninggal itu tidak membawa kekayaannya. Apakah kekayaannya dibawa masuk kuburan? Tidaklah. Dibagi untuk ahli waris. Apa yang dia bawa mati? Islam. Maka jangan sampai kita dalam rangka mengejar dunia terus kita buang itu Islam. Jangan sampai. Jangan sampai, karena Islam ini modal kita untuk bahagia abadi selama-lamanya, triliunan tahun lebih, nggak ada habisnya nanti di akhirat. Dunia ini sementara. Kita diberi kesempatan oleh Allah untuk beriman, beramal saleh, untuk mempelajari Al-Quran dan hadis supaya kita selamat. Dalam satu riwayat mengucapkan dua kalimat syahadat tadi, yarji'u dzalika ila qalbin muqinin dakhalal jannah. Ini dia meyakini. Kalau tadi mukhlis, ikhlas dari hatinya. Kalau ini yakin, tidak ada keraguan, maka dia akan masuk surga. Baik jemaah sekalian, qala al-Baihaqi rahimahullah, wal imanu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yatadammanu al-imanu lahu wa huwa qabulu ma jaa bih min indillah anhu wal azm 'ala al-'amal bih li'anna tasdiqahu fi annahu Rasulullah iltizam li ta'atihi wa raji'un ila al-iman billah wal iman lahu li'annahu min tasdiq ar-rusul wa fi ta'ati ar-rasul ta'atu al-mursil li'annahu bi amrihi ata'ahu. Berkata Imam Al-Baihaqi rahimahullah, beriman dengan utusan Allah, yakni kita beriman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkandung di dalamnya itu menerima, tidak boleh menolak, menerima apa yang beliau bawa dari agama ini dari sisi Allah dan bertekad untuk mengamalkannya. Sebab membenarkan bahwa dia utusan Allah mewajibkan dia untuk taat kepada Rasulullah. Sebab barang siapa yang taat kepada utusan, berarti dia taat kepada yang mengirim utusan. Siapa itu yang mengirim utusan? Allah. May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada utusan Allah, berarti dia taat kepada Allah. Oleh karena itu para ulama zaman sekarang ini menerangkan tentang makna beriman dengan Rasulullah, yaitu ada 4. Tasdiquhu fima akhbar, membenarkan semua yang diberitakan oleh Rasulullah. Itu yang pertama, tidak boleh mendustakan. Yang kedua, al-imtithal bima amar atau ta'atuhu fima amar, mentaati Rasulullah dengan apa yang Nabi perintahkan.
Yang ketiga, al-intiha amma naha anhu wa zajar, yaitu menghentikan apa yang dilarang oleh Nabi dan dicela. Yang keempat, alla ya'budullah illa bima syara', tidak beribadah kepada Allah kecuali apa yang disyariatkan, dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal, Masya Allah, Masya Allah. Enak ya pengajian zaman sekarang ya, minum teh, minum susu, kurang apa sudah supaya nggak ngantuk. Berkata Imam Al-Baihaqi, wa nubuwah ism mushtaq min an-naba' wal khabar illa an al-murad bihi fi hadha al-mawdi' khabarun khas wa huwa alladhi yukrimu Allah azza wa jalla bi ahad min ibadihi fayamayyizuhu an ghayrihi bi ilqa'i ilayhi wa yuwaffiquhu wa yuqifuhu bihi ala shari'atihi wa yuwaffiquhu bihi ala shari'atihi bima fiha min amrin wa nahyin wa wa'd wal irshad wa wa'id, fatakunu nubuwah ala hadha al-khabar wal ma'rifah bil mukhbarat al-mawsufah, wan nabi sallallahu alaihi wasallam huwa al-mukhbaru biha, fa inna in dafa ila hadha at-tawqif amrun bitablighi umira bitablighi an-nas wa du'a'ihim ilayhi kana nabiyyan rasula, wa in ulqiya ilayhi liya'mal bihi fi khassati wa lam yu'mar bitablighi ad-du'a ilayhi kana nabiyyan wa lam yakun rasula wa kullu rasulin nabi wa laysa kullu nabi rasul. Jadi begini jamaah sekalian, Imam Al-Baihaqi punya pendapat, dan ini juga pendapat sebagian ulama, ada perbedaan antara nabi dengan rasul. Kalau nabi mendapatkan wahyu untuk diamalkan, tapi tidak disuruh untuk menyampaikan. Ini pendapat beliau. Sedangkan Rasul mendapatkan wahyu dan diperintahkan untuk mengamalkan dan menyampaikan. Jelas? Itu menurut pendapat Imam Al-Baihaqi. Ulama yang lainnya mengatakan begini, perbedaan antara Nabi dengan Rasul, yang pertama, ini ada 3 perbedaan. Yang pertama, setiap Rasul itu pasti Nabi, tidak setiap Nabi itu Rasul. Dalilnya tadi itu, yang jumlah Nabi dan Rasul yang saya sebutkan. Yang kedua perbedaannya, yaitu Nabi diutus kepada kaum yang sudah beriman. Contohnya siapa? Ka'anbiya Bani Israel, seperti para nabi dari Bani Israel. Jadi begini jamaah sekalian, Bani Israel itu dipimpin oleh nabi, kepala negaranya itu nabi. Jika dia meninggal, maka dia sudah memberikan wasiat kepada muridnya untuk menjadi pimpinan Bani Israel dan jadi nabi. Begitu seterusnya. Enak ya, dipimpin nabi ya, atas perintah Allah Azza wa Jalla langsung. Makanya kata ulama ini, para anbiya dari Bani Israel yang memimpin Bani Israel itu karena tugasnya ditugaskan kepada orang-orang yang sudah beriman, mirip seperti tugasnya para ulama di zaman Nabi Muhammad SAW. Karena setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi nabi, yang ada adalah para ulama yang berdakwah
kepada umat ini, memberikan nasihat, menyampaikan semua yang hak kepada umat Islam. Maka mirip tugasnya para ulama itu yang mengajari kaum muslimin seperti para anbiya Bani Israel yang ditugaskan untuk mengajari dan mendakwai kaum muslimin dari Bani Israel. Jadi itu Nabi. Adapun Rasul, mereka diutus oleh Allah khusus kepada kaum yang kafir. Ya, kepada kaum yang kafir. Seperti Nabi Nuh alaihissalam diutus kepada kaumnya yang kafir. Nabi Hud alaihissalam diutus oleh Allah kepada kaumnya yang kafir, yaitu kaum Ad. Di mana kaum Ad itu jamaah sekalian? Posisinya di mana Nabi Hud itu? Di Yaman, sebelah timur sampai ke Oman, kemudian sampai ke selatan, sampai ke pesisir pantai. Itulah lokasi Nabi Hud, kaum Ad. Setelah kaum Ad, setelah Nabi Hud alaihissalam, Allah mengutus Nabi Saleh, Nabi Saleh kepada kaum Thamud. Itu kaumnya itu yang kafir. Di mana posisinya? Di Hijr. Makanya ada surat Al-Hijr. Di mana Al-Hijr sekarang itu? Di Al-Ula. Al-Ula itu di utaranya Madinah. Bekas peninggalan kaum Thamud ada sampai hari ini. Mereka bikin rumah-rumah di gunung-gunung batu. Dulu di situ ada kaum Thamud. Thamud yang pertama, ya, yang diutus kepada mereka Nabi Saleh. Begitu jamaah sekalian. Jadi di Jazirah Arabiyah Islamiyah itu banyak sekali peninggalan, maksudnya jejak para nabi dan para rasul di Timur Tengah, termasuk Syam. Di situ pernah tinggal Nabi Ibrahim alaihissalam dan putra-putranya, yaitu Nabi Ishak, dan cucunya yaitu siapa? Nabi Yakub, Nabi Yusuf, dan seterusnya. Adapun Nabi Ismail ketika bayi dibawa sama umiknya dan abinya kemana? Ke Mekah. Masih di sekitaran Jazirah Arabiyah. Wallah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita orang ini tinggal di Malang, Jawa Timur. Jarak kita dengan Mekah ribuan kilometer. Nyeberangi samudra. Dalam buku Wali Songo Ustaz Zainal Abidin ada berita, saya takjub dengan berita itu, bahwa ada sahabat yang datang ke Cirebon. Jadi ada sahabat yang pernah datang ke Jawa. Jadi pengiriman para da'i itu berkelompok-kelompok. Ada yang jumlahnya 9, dan itu bertahap. Dan mereka itu orang-orang Arab. Makanya seperti Sunan Kudus, itu aslinya dari Al-Quds, Palestina, Arab itu. Maka kotanya dinamakan apa? Kudus. Alhamdulillah. Ya, bukan Shanghai, tapi Kudus. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab dakwah orang-orang Arab ini yang diutus oleh khalifah, dari mulai zaman sahabat sampai kemudian
eh, Khilafah Umayyah, Abbasiyah mengirim utusan dakwah ke Indonesia. Saya nggak tahu mereka naik apa dulu itu ya. Yang jelas ya antara kuda atau onta, atau jalan kaki, atau naik perahu sampai ke Aceh. Ada Sunan siapa itu di Aceh, Sunan lupa saya ya. Itu jamaah sekalian, kita bersyukur pada Allah kita diberi hidayah kepada Islam. 10 abad yang lalu Jawa ini masih beragama Hindu dan Buddha. Baca sejarah Indonesia 10 abad yang lalu ya, kurang lebih dengan sebab hidayah dari Allah, kemudian dengan dakwah para ulama yang dikirim oleh Khulafa Ar-Rasyidin. Itu disitu disebut Ali bin Abi Thalib dalam buku itu, Wali Songo itu, dan setelahnya akhirnya keturunan Kenaro ini masuk Islam, keturunan Kahuripan masuk Islam, keturunan Gajayana masuk Islam, keturunan Majapahit masuk Islam. Walhamdulillah. Coba kalau tidak diberi hidayah kita ini, mungkin sampai hari ini kita orang ini gundul pelontos, pakai kain kemul warna kuning atau orange. Iya gak Pak? Iya. Alhamdulillah ada masjid Baitul Ma'mur, Masya Allah. Banyak masjid di Indonesia ini, besar atau sedang atau kecil. Bahkan di semua kantor-kantor resmi atau BUMN atau apalagi pabrik-pabrik atau apartemen itu ada musola-musola, mall juga. Alhamdulillah, ini harus disyukuri ya kawan. Ada seorang teman itu pernah pergi ke Taiwan ya, tugas perusahaan dia cerita sama saya, itu hotel dia tempat menginap dekat dengan pasar. Kalau dibuka itu jendela, pemandangannya itu babi-babi itu, kepala-kepala babi dipajang di situ, babi panggang. Itu kalau dibuka jendela itu masuk itu asapnya, babi panggang itu Taiwan. Ya Allah, alhamdulillah. Kalau kita buka, Masya Allah, sate kambing masuk. Apalagi nanti Idul Adha. Allah bersyukur kita, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Semoga Allah meneguhkan kita semua dan keluarga kita semua, keturunan kita semua di atas Islam, dan semoga Allah mempertemukan kita semua di surga, amin ya Allah, tanpa hisab, tanpa siksa. Ya ikhwan, kalau kita baca satu-satu ini, antum tahu nggak, satu cabang iman itu sampai 100 halaman ya akhi. Ini waktu kita habis sudah ini ya. Yang penting adalah kesimpulannya. Tadi sudah saya simpulkan itu. Yang saya sampaikan itu kesimpulannya udah, dengan beberapa dalil Al-Quran dan hadits Nabi SAW. Apa ada pertanyaan Bapak sekalian? Barangkali ada yang mau tanya. Insyaallah pertemuan berikutnya cabang iman yang ketiga, yaitu beriman dengan para malaikat. Ya kita mukhtasar aja, yang penting kita ambil faedah. Karena pertemuan kita ini cuma 2 kali dalam 1 bulan. Iya, 2 kali ya? Hah? 1 kali? 1 kali dalam sebulan. Ya 1 kali itu 1 cabang iman. Supaya ada 77 pertemuan tuh khatam. Setahun lebih ya. Lebih ya, 12 setahun cuma 12 kali. Ya udah nggak apa-apa.
3 tahun ya nggak apa-apa.